62 orang luka dan 200 rumah rusak akibat gempa di Sorong, Papua Barat. Gempa bumi 6,8 skala Richter ini mengguncang Sorong dan sekitarnya pada Kamis malam sekitar pukul 11. Dari data sementara yang dihimpun BPBD Sorong dan Raja Ampat diketahui 17 orang luka berat, 45 orang luka ringan dan sekitar 200 rumah rusak. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Selebi Solu, Sorong. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 km dan epicentrum berada di 31 km timur laut kota Sorong. Gempa yang tidak berpotensi tsunami ini dirasakan sangat kuat selama 15 detik oleh masyarakat. Meski begitu, di ibu kota Raja Ampat Waisai, warga yang panik mengungsi ke dataran tinggi karena khawatir terjadi tsunami. Orang alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Kita berharap semoga peristiwa ini bisa menjadi refleksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur bagaimana, karena ini ada sisa 3 hari. Ada tanggal 10 Dzulhijjah, ada tanggal 11, ada tanggal 12, dan ada tanggal 13. Masih ada berarti 4 hari terhitung dari sekarang untuk melaksanakan lempar jumroh. Karena beberapa jamaah belum melaksanakan dan kemudian dilanjutkan pada hari yang ke-13. Harusnya dalam sisa hari tasyrik ini 11, 12, 13 Dzulhijjah, pemerintah Arab Saudi bisa mengatur agar penumpukan konsentrasi jamaah tidak terlalu besar, ada manajemen waktu yang lebih memadai. Saya tidak tahu persis juga apakah jadwal kami bersama rombongan yang akan melaksanakan lempar jumroh pada malam hari, lempar jumroh akobah, dan kemudian dilanjutkan nanti 1 hari kemudian melempar jumroh wusta dan jumroh ula dan akobah. Para jamaah juga terlihat bingung, entah harus bagaimana. Kita tidak bisa memastikan akan terjadi dalam 1 atau 2 jam ke depan. Apakah misalnya pelaksanaan juga bisa dibuka dalam waktu dekat, karena bagaimanapun melempar jumroh merupakan dari pelaksanaan ibadah haji. Elvita. Ya, Saiku, Anda sendiri sudah melakukan lempar jumrah atau belum? Belum melaksanakan lempar jumroh, mengingat transportasi sampai saat ini tidak bergerak sama sekali. Sama sekali jumlah saya tidak bergerak, banyak kendaraan yang dimatikan mesinnya. Karena semalam memang mereka yang biasanya dari non-reguler itu begitu menyelesaikan acara wukuf sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah, sa'i, bersyukur dan tahalul. Nah, jadwal kami untuk melaksanakan lempar jumroh sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan mengingat situasi traffic di sekitar Aziziyah maupun arah untuk menuju ke Arafah maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap merupakan kewajiban haji. Maka jamaah juga masih menanti informasi yang valid. Apakah misalnya melempar jumroh bisa dilaksanakan pada hari ini, maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap masih begitu saya berada, dan para jamaah tadi ada beberapa yang belum mengetahui persis dulu persoalannya, karena memang mereka lebih seharian setelah melaksanakan ibadah wukuf hingga katakan pelaksanaan tawaf ifadah baru menyadari bahwa ini bisa menjadi ujian
bagi jamaah Indonesia sendiri, dan apakah kemudian Yang baru saja terjadi ini. ini pas bertepatan dengan sholat duhur, tadi azan berkumandang di sekitar. Sampai saat ini belum ada informasi yang valid tentang pelaksanaan jumroh akibat tragedi yang menewaskan ratusan orang di Mina. Elvira. Saiku, bisa Anda jelaskan seberapa jauh posisi Anda saat ini dari lokasi pelemparan jumroh? Dari jarak saya ke Mina, sebenarnya bisa ada jarak sekitar antara 3 sampai 4 kilometer. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan akses ke sana. Tetapi saya bersama kameramen Bapak Haryo juga masih berpikir keras bagaimana katakan akses ke sana. Karena sampai saat ini tidak ada kendaraan. Kalaupun misalnya harus untuk bergerak menuju ke sana untuk memastikan peristiwa itu terjadi seperti apa, maka ya kemungkinan besar kami harus berjalan kaki. Karena tidak ada satupun transportasi yang bisa kami andalkan untuk bisa menuju ke sana. Elvira. Ya, baik. Terima kasih Saiful Bagowi. Untuk informasinya kita nanti akan menghubungi Anda lagi untuk mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan tragedi yang terjadi di mana. Di Mina ini pada saat Menunggu instruksi lebih lanjut. Apakah kita pada malam hari ini akan tetap bergerak ke Mina untuk melakukan pelaksanaan puncak ibadah haji pelemparan jumroh. Saiku. Ya pemirsa, kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapat informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina saat pelemparan jumroh yang diakibatkan oleh adanya kericuhan dari para jemaah yang sedang melakukan lempar jumroh. Dari informasi yang beredar masih simpang siur, tetapi setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 220 orang tewas dan 400 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Informasi ini sendiri kami dapatkan dari aparat keamanan sipil setempat dan jumlah korban ini juga masih kemungkinan bertambah karena hingga saat ini belum ada kepastian jumlah yang pasti. Dari keterangan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Mina, diketahui bahwasannya salah satu indikasi atau kemungkinan terjadinya kericuhan ini adalah sempitnya waktu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi bagi para jemaah untuk melakukan lempar jumroh. Jadi adanya penumpukan jemaah di suatu tempat yang mungkin mengakibatkan adanya pergesekan di antara para jemaah sendiri. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami Saiku, saat ini suasana di sana cukup kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapat informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina, padat dan akses jalan ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang untuk saat ini. Kami masih menantikan apakah ada informasi kemungkinan jemaah asal Indonesia yang ada atau juga menjadi. Sementara itu, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri saat ini sedang mencari tahu apakah ada kemungkinan jemaah asal Indonesia yang menjadi korban terinjak-injak dalam peristiwa puncak haji di Mina ini. Pihak Kementerian Agama sendiri mengatakan saat ini mereka masih terkendala dengan komunikasi. Mereka kesulitan untuk menghubungi pihak-pihak yang saat ini berada di Arab Saudi. Peristiwa ini sendiri terjadi di Mina atau sekitar lebih kurang. Kami masih menantikan apakah ada informasi kemungkinan lima kilometer dari kota Mekah.
Kemacetan diperparah dengan tidak adanya polisi yang mengurai kemacetan. Dan berikut laporan Saiful Bargowi dan juru kamera Babang Haryo mengenai kemacetan parah dari Masjidil Haram menuju ke Mina. Ya pemirsa, jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Aziziyah sampai saat ini macet total. Tadi kami sempat berjalan dari Masjidil Haram sekitar pukul 4. Namun pukul 08.40 kami baru sampai di Aziziyah, tepatnya di Asisa. Biasanya perjalanan yang bisa ditempuh hanya sekitar setengah jam, kali ini ditempuh dalam 3,5 hingga 4 jam. Kemacetan semakin parah pada siang harinya. Pada hari ini, pada jam ini, saya lihat banyak orang-orang yang